Gue suka melihat CV Common. Halo semuanya, bagi kalian yang pertama kali berada di sini, nama saya Hertoni dan saya adalah orang Indonesia yang kebetulan lagi kuliah di Jerman. Biasanya video-video saya itu isinya adalah hal-hal berkaitan dengan studi di Jerman, belajar bahasa Jerman, dan hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Hari ini aku akan berbicara mengenai salah satu sistem ujian terbesar di dunia untuk lulusan bahasa Jerman, yakni Goethe-Zertifikat. Apa itu Goethe-Zertifikat dan apa saja level yang tersedia dalam Goethe-Zertifikat ini dan peruntukannya itu untuk apa saja? Di sini saya akan menerangkannya untuk kalian semua. Langsung aja kita mulai. Jadi Goethe-Zertifikat itu adalah sistem standar tes bahasa Jerman yang diakui di seluruh dunia. Layaknya untuk bahasa Inggris ada TOEFL dan juga IELTS, untuk bahasa Mandarin ada HSK, untuk bahasa Korea ada TOPIK, dan untuk bahasa Jepang ada JLPT. Jadi Goethe-Zertifikat itu mempunyai standar sendiri untuk menentukan berapa jenis sertifikatnya itu seperti apa dan peruntukannya itu untuk apa. Goethe-Zertifikat sendiri itu membagi jenis ujiannya itu menjadi 6, yakni A1, A2 dengan tingkat pemula, B1, B2 dengan tingkat menengah, dan juga C1, C2 dengan tingkat mahir. Dan juga sistem pendaftarannya adalah seperti ini. Kalau kalian misalnya ingin langsung ke tingkat menengah, kalian tidak perlu ujian terlebih dahulu di tingkat yang awal-awal atau tingkat sebelumnya. Jadi kalau kalian misalnya ingin ujian B1, kalian tidak perlu harus ujian A1 atau A2 terlebih dahulu, melainkan bisa langsung loncat ke B1. Masing-masing ini ditawarkan di Indonesia hanya di 3 kota, di mana ada Goethe Institute, yakni Jakarta, di Bandung, dan juga bekerjasama dengan Wisma Jerman di Surabaya. Tes A1 atau tingkat yang paling awal itu biasa diadakan setiap bulan. Namun untuk tes-tes lainnya, yakni dari A2 hingga C2 itu biasa diadakan hanya 3 bulan sekali di bulan Desember, Maret, Juni, dan juga September. Sehingga kalian harus segera planning 1,5 bulan sebelum ujian kalian sudah harus daftar. Otherwise kalian harus pindah ke kota lain. Apalagi nyesek banget kalau kalian tinggal di kota yang kebetulan ada Goethe Institute-nya. Nah, jadi sistem ujian Goethe-Zertifikat itu terdiri dari 4 bagian, yakni mendengarkan, menulis, membaca, dan juga berbicara. Untuk sistem A1, rata-rata dari keempat seksi ini harus menilai 60. Kalau kalian tidak lulus, maka kalian harus mengulang keempat-empatnya. Dan kalau kalian telat datang, kalian tidak boleh ikut semua bagian dari ujian ini. Tapi untuk A2 hingga B2, itu sistemnya adalah masing-masing dari seksi ini harus bernilai 60. Dan kalau kalian tidak lulus, kalian hanya perlu mengulang bagian yang dimana nilai kalian itu di bawah 60. Tapi saya sarankan untuk usahakan kalian bisa lulus ya, karena 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar untuk kalian tiba-tiba lupa untuk belajar ujian. Tapi di sini saya juga kasih peringatan terlebih dahulu bahwa ada kemungkinan bahwa kedutaan Jerman bisa jadi akan menolak visa kalian kalau misalnya untuk peruntukan kalian terbang ke Jerman itu kalian hanya punya syarat nilai bahasa yang minimum dan kalian tuh lulusnya pas-pasan. Antara lain kayak rata-rata itu cuma 60 atau 70, itu ada kemungkinan kedutaan akan meragukan kemampuan bahasa kalian sehingga bisa ada kemungkinan visa kalian itu akan ditolak. Nah, tadi adalah sistem ujiannya. Sekarang apa sih dimaksud dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 ini semua? Ya, di sini saya akan masuk dan ini adalah informasi yang saya dapatkan berdasarkan dari sumber yakni goethe.de dari Kedutaan Bahasa Jerman dan juga berdasarkan pengalaman saya sendiri mengerjakan semua ujian dari level A1 sampai B2 selama saya les di Goethe Institute Jakarta. Jadi yang pertama-tama adalah A1. A1 ini biasa tujuannya adalah bagi kalian yang ingin au pair atau menjadi pengasuh anak sekaligus menjalankan program pertukaran budaya di Jerman, dan juga kalau Anda misalnya ingin kumpul keluarga. Baik apakah keluarga yang sudah berada di Jerman itu orang Indonesia atau orang Jerman, kalian harus tetap bisa A1. Nah, A1 ini apa sih tujuannya? A1 ini diharapkan bahwa kalian bisa memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Lalu yang kedua adalah kalian juga bisa kurang lebih membaca teks pendek sebanyak kurang lebih 20, 30, hingga 50 kata. Lalu ketiga adalah bahwa agar kalian bisa kurang lebih tahu nama-nama objek yang tampak di depan mata kalian dan itu yang biasa dipakai sehari-hari. Dan yang keempat adalah untuk percakapan dalam lingkungan sehari-hari, seperti di pasar, di restoran, di kantor dinas, atau di dokter, atau juga minimal agar kalian bisa ngerti apa maksud dari pengumuman yang dipasang di suatu tempat.
Baik yang berada di stasiun kereta saat kalian dengerin pengumuman kereta, ataupun di pesawat saat kalian dengerin pengumuman mengenai ketibaan atau keberangkatan sebuah pesawat. Lalu A2. A2 ini biasa diperuntukkan bagi kalian misalnya ingin FSJ atau biasanya sebagai suplemen untuk bahasa Jerman apabila kalian kuliah di Jerman dan kuliah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Yes, jangan salah, kuliah di Jerman itu ternyata sudah bisa bahasa Inggris, walaupun untuk kebanyakan itu masih terbatas untuk level-level sarjana dan juga pasca sarjana. Jadi, untuk A2 itu diharapkan kalian bisa kurang lebih mengerti teks sebanyak kurang lebih 50-100 kata. Lalu kalian sudah mulai bisa ngomong secara lancar, walaupun masih agak terbata-bata dikit, tapi kalian minimal sudah bisa mengetahui bagaimana, mengapa, dan juga bagaimana atau sebab dan akibat sesuatu itu terjadi, kalian kurang lebih sudah bisa menerangkannya. Sementara untuk level B1 ini banyak banget kegunaannya, antara lain kalau kalian misalnya ingin Ausbildung di luar bidang teknik, lalu kalau kalian misalnya ingin Studienkolleg, masih banyak yang minta bidang B1, lalu kalau kalian misalnya ingin jadi warga negara Jerman, dan kalian sudah berada di Jerman, kalian sudah menetap lama, dan kalian ingin jadi warga negara Jerman, maka kalian harus punya sertifikat bahasa minimal B1. Nah, apa saja jadi B1 itu? Jadi B1 itu kalian diharapkan sudah bisa ngomong secara lancar dengan orang tanpa babi bu. Lalu yang kedua adalah kalian bisa kurang lebih mengerti teks sebanyak kurang lebih 100-200 kata. Lalu yang ketiga, kalian bisa melakukan sebuah presentasi. Presentasi itu bisa berupa 2-3 menit, lalu kalian bisa menjelaskan kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari sesuatu, dan kalian bisa mengutarakan sudut pandang kalian dan juga pendapat kalian. Dan juga bisa menanyakan pendapat kepada orang lain. Adapun B1 itu diharapkan bahwa kalian tuh sudah bisa banyak menguasai vocabulary dan juga kalimat-kalimat Nebensatz. Kalimat-kalimat Nebensatz sendiri itu ada kalimat yang contohnya bisa menerangkan sebab, bisa menerangkan cara, bisa menerangkan contohnya, kemudian atau proses seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah B2. B2 ini biasa digunakan untuk Ausbildung di bidang teknik, dan juga kalau kalian misalnya masuk Studienkolleg. Ya, ada Studienkolleg yang sudah memerlukan B2, walaupun masih banyak yang memerlukan level bahasa B1. Di level B2 ini diharapkan kalian bisa menguasai kurang lebih teks akademik atau teks dari suatu tema yang berhubungan dengan sains, yang berhubungan dengan tema yang lebih mendalam, dengan panjang teks kurang lebih sekitar 500-1000 kata. Selain itu, kalian juga bisa berani beradu pendapat, baik kalian bisa mengutarakan pendapat kalian bisa menangkis pendapat kalian bisa bilang kalian setuju atau kalian nggak setuju dari suatu topik atau tema. Dan juga diharapkan bahwa kalian, kalau misalnya kalian udah nonton acara TV atau kalian dengerin radio, kalian sudah bisa mengerti informasi hanya dengan sekejap saja. Kalau misalnya B1, ya itu juga diminta, tapi kalian masih beruntung akan diperdengarkan sebanyak 2 kali. Tapi kalau di B2, itu hanya akan diperdengarkan sekali saja. Nah, lalu berikutnya adalah C1. C1 ini biasa digunakan untuk kuliah di bidang kedokteran, tapi juga masih banyak yang bisa digunakan di Jerman. Antara lain, kalau kalian misalnya ingin cari kerja yang memerlukan level bahasa Jerman yang lumayan tinggi. Nah, dengan level C1 ini, kalian bisa diharapkan untuk menguasai teks kurang lebih dengan panjang minimal 1000 kata. Lalu, kalian juga bisa membaca teks akademik dan juga kalian bisa menulis kembali kesimpulannya dengan kata-kata yang lebih ringkas menurut pilihan kalian. Dan di level C1 itu, terutama, kalian juga bisa membaca grafik dan juga kalian bisa menginterpretasikan dari grafik, baik itu berupa grafik batangan atau berupa grafik kronologi. Selain itu, kalian di sini juga bisa beradu pendapat hanya dalam waktu yang sekejap. Dan adu pendapatnya ini nggak main-main hanya dalam seputar satu topik yang memutar-mutar pada satu pertanyaan, melainkan berupa opsi. Apakah opsi A atau opsi B? Kalian punya waktu 3-4 menit untuk mempertimbangkan atau berbicara mengenai opsi A dan opsi B, apa baiknya, apa buruknya, dan apa yang sebaiknya diambil. Atau sekaligus kalian juga harus memberikan saran kepada orang. Nah, lalu untuk C2 ini kebanyakan universitas atau perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Jerman, dan agar kalian bisa langsung masuk ke sana itu memerlukan sertifikat C2. Nah, sertifikat C2 ini basically artinya adalah bahwa tuh kalian udah benar-benar dewa, kalian udah bisa menguasai bahasa Jerman luar dalam, kalian bisa bicara dengan orang secara lancar, kalian bisa membaca teks akademis,
Dan intinya kalian itu benar-benar bisa berbicara hampir atau 99,9% seperti orang Jerman. Nah, itu dia adalah jenis sertifikat yang ditawarkan oleh Goethe. Namun, Goethe sertifikat itu bukan satu-satunya sumber tes yang diakui oleh Kedutaan Jerman di Jakarta. Ada dua sumber lain, yakni TestDaF atau Test Deutsch als Fremdsprache dan juga Tes AS. Namun, kedua-duanya itu lebih masuk ke lingkungan akademis sehingga diperlukan level bahasa minimal B2. Kalau kalian misalnya ingin S2 dan kalian ingin itu hanya ada dalam bahasa Jerman, maka saya sangat lebih menyarankan untuk mengambil TestDaF, karena TestDaF sendiri itu walaupun kalian akan mendapatkan skor yang kurang lebih sejajar dengan C1, tapi skor tersebut sudah bisa masuk ke semua perguruan tinggi negeri di Jerman. Nah, sekian dari informasi ini mengenai Goethe Certificate, dan aku harap informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Di video playlist yang sebenarnya saya sudah bikin informasi mengenai ujian A1 dan juga ujian B1. Kalau kalian misalnya berminat untuk misalnya, kalian bisa kasih tahu ke saya, oh saya maunya yang level-level yang lain, contohnya A2 dan juga B2, atau misalnya saya membahas mengenai TestDaF, maka saya akan taruh komentar di bawah, dan kalau ada peminatnya, maka saya akan bikinkan videonya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Aku Hertoni undur diri. Tschüss!